Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Neo Channel. Semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama lagi. Dan baik teman-teman, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk kita belajar bersama-sama mengenal jenis-jenis awan dan pengertiannya. Hal yang paling pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian awan. Oleh karena itu, marilah kita bertanya kepada Profesor, apa sih pengertian awan sebenarnya? Pengertian awan menurut penjelasan, awan adalah suatu gumpalan uap air yang terbentuk oleh adanya siklus daur air yang terus-menerus terjadi. Siklus daur air ini biasa disebut oleh para ahli sebagai siklus hidrologi. Dengan adanya pemuaian air yang menguap menuju atmosfer dikarenakan oleh adanya panas bumi dan pancaran sinar matahari. Kemudian terjadi pengembunan dan pemadatan uap air yang bergabung menjadi satu pada tingkat ketinggian tertentu di atas langit dan membentuk awan. Baiklah teman-teman, itu adalah pengertian awan. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan tadi ya. Awan pun memiliki beberapa jenis, dan berdasarkan bentuknya, awan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama awan cumulus, yang kedua awan stratus, dan yang ketiga awan cirrus. Ayo teman-teman, kita belajar ketiga jenis awan ini. Coba teman-teman perhatikan jenis gambar bentuk awan ini. Ya, ini adalah jenis gambar bentuk awan cumulus. Awan cumulus adalah awan yang tebal dengan puncak tinggi, bentuk yang padat, dan mempunyai batas yang jelas. Awan ini terbentuk disebabkan karena proses konveksi. Apabila sebagian terpapar sinar matahari, maka akan timbul bayangan dengan warna kelabu. Ini adalah ciri-ciri awan cumulus. Yang pertama, memiliki bentuk seperti menara atau kubah. Yang kedua, awan yang membawa hujan. Yang ketiga, warnanya putih dan apabila ada sebagian yang terkena sinar matahari, maka warna akan berubah menjadi kelabu. Yang keempat, proses terbentuknya karena proses konveksi dan karena ketidakstabilan lapisan atmosfer. Yang kelima, mempunyai lebar sekitar 1 km. Yang terakhir, mempunyai puncak yang tinggi. Coba teman-teman perhatikan gambar bentuk awan kedua ini. Ya, ini adalah gambar bentuk jenis awan stratus. Awan stratus adalah suatu jenis awan berbentuk lembaran yang berlapis-lapis atau berbentuk seperti kabut yang memiliki ketinggian rendah dan sering mengakibatkan hujan gerimis. Awan jenis ini umumnya berwarna keabu-abuan seperti kabut yang biasa disebut stratus. Ciri-ciri awan stratus adalah yang pertama, terbentuk di atmosfer pada ketinggian sekitar 2 km dari permukaan laut. Yang kedua, warnanya abu-abu atau putih kelabu, halus dan bisa menutup sebagian permukaan langit. Yang ketiga, berbentuk seperti anyaman yang memiliki lembaran berlapis-lapis yang tidak beraturan. Dan coba teman-teman perhatikan gambar bentuk jenis awan yang ketiga ini. Ya, ini adalah gambar bentuk jenis awan cirrus. Awan cirrus adalah jenis awan yang bentuknya menyerupai serabut halus seperti bulu burung atau menyerupai gula kapas. Warnanya putih hingga keabu-abuan jika dilihat dari arah matahari. Awan ini letaknya sangat tinggi dari permukaan bumi. Jika dibandingkan dengan jenis awan lainnya, di dalamnya terdapat kristal-kristal es dan kadang bergerak cukup cepat. Jenis awan cirrus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya terpisah-pisah seperti serabut benang halus atau bulu burung. Yang kedua, warnanya yang dimiliki putih dan keabu-abuan jika dilihat dari arah matahari. Yang ketiga, letaknya berada paling tinggi jika dibandingkan dengan awan lain, kurang lebih sekitar 8 km dari permukaan.
Yang keempat, kemunculannya sering terlihat di dataran tinggi. Dan yang kelima, ukurannya relatif kecil dan tidak tebal. Jadi, baiklah teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan tentang jenis-jenis awan berdasarkan bentuknya. Oke teman-teman, tadi kalau kita belajar tentang jenis-jenis awan berdasarkan bentuknya, kemudian sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis awan berdasarkan tingkat ketinggiannya. Jadi, macam-macam awan tidak hanya dibagi berdasarkan bentuknya, tetapi juga dibedakan berdasarkan grup ketinggian dari awan tersebut. Beberapa grup awan dibedakan berdasarkan ketinggiannya. Dan ini adalah pengertian jenis-jenis awan tinggi. Jenis awan tinggi merupakan uap air yang menguap akibat suhu panas dan mengembun, kemudian terbentuk dan menjadi awan pada ketinggian di atas 20.000 kaki di atas permukaan laut. Jenis awan pertama yang masuk dalam bagian awan tinggi adalah awan sirus. Awan sirus merupakan bagian dari awan tinggi yang berbentuk seperti serat filamen halus. Awan jenis ini terdiri dari gumpalan uap air yang berubah menjadi kristal air dikarenakan suhu dan iklim pada ketinggian tersebut dingin dan menyebabkan awan ini terbentuk. Dan selain berbentuk melingkar, awan jenis ini juga kadang berbentuk horizontal dan akan tampak terlihat jelas ketika awan jenis ini terkena sinar matahari dan memiliki background biru langit. Awan sirus umumnya terbentuk di langit dengan ketinggian antara 6 km sampai 18 km di atas permukaan laut. Yang kedua adalah awan cirrocumulus. Awan cirrocumulus adalah awan yang sama seperti dengan awan tinggi lainnya, yaitu terdiri dari gumpalan kristal air yang membeku dan membentuk kristal es. Awan cirrocumulus merupakan awan tinggi yang terbentuk di atas langit dengan kisaran terbentuk 6.000 sampai 12.000 meter di atas permukaan laut. Awan yang ketiga adalah awan cirrostratus. Awan cirrostratus merupakan jenis awan yang bentuknya sama dengan cirrostratus-mulus dan cirrus, namun memiliki warna yang lebih kelabu dan berbentuk seperti serabut, dan jalur-jalur tipis dan menyebar hampir ke seluruh dan penjuru langit. Dengan tekstur halus dan tipis, awan cirrostratus ini tampak lebih cerah dan bersinar lebih terang saat matahari posisi siang hari. Awan cirrostratus terbentuk atau berada pada ketinggian sekitar 6.000 meter di atas permukaan laut. Salah satu fenomena langit yang saat siang hari, ketika awan cirrostratus bertemu dengan matahari terik, akan menimbulkan efek halo atau yang kita biasa sebut dengan cincin matahari. Dan itu adalah 3 jenis awan tinggi serta pengertiannya. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk di grup macam-macam awan sedang. Kelompok awan menengah atau awan sedang merupakan kelompok awan yang terbentuk dan menjadi awan seutuhnya yang berada pada kawasan yang beriklim sedang. Kawasan beriklim sedang ini terletak pada ketinggian 2-7 km atau pada daerah tropis terdapat pada ketinggian 2-8 km di atas permukaan laut. Jenis awan pertama yang termasuk dalam golongan awan sedang adalah awan altocumulus. Awan altocumulus merupakan jenis awan yang terbentuk pada ketinggian sedang dan memiliki bentuk seperti butiran-butiran kecil dan berjumlah banyak. Kamu akan melihatnya seperti bola kapas yang menggulung satu demi satu. Jenis awan ini umumnya berwarna putih ataupun abu-abu dan berlapis-lapis, bahkan bentuknya seperti serat-serat bulu burung. Jenis awan ini akan sangat mudah dideteksi ketika Anda melihat kepada langit di pagi hari ataupun di sore hari yang senja. Jenis awan altocumulus merupakan jenis awan yang terbentuk di antara 2.000 sampai dengan 7.000 meter di atas permukaan laut. Awan kedua yang termasuk dalam awan sedang adalah awan altostratus.
Awan altostratus merupakan awan yang berwarna abu-abu kebiruan dengan bentuk lebar surat dan menutupi langit-langit, baik secara total secara keseluruhan. Ketika awan ini berada di langit tempat kamu tinggal, maka akan menunjukkan matahari ataupun bulan nampak lebih terang. Awan altostratus merupakan awan yang terbentuk pada ketinggian 2000 sampai dengan 7000 meter di atas permukaan laut. Berpotensi menghasilkan hujan ringan jika jumlah awan ini berkumpul cukup banyak dan tebal. Baiklah teman-teman, itu adalah dua jenis awan yang tergolong dalam jenis awan sedang. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam awan yang tergolong dalam awan rendah. Pengertian grup awan rendah adalah jenis awan yang terbentuk pada ketinggian yang rendah pada kisaran di bawah 2000 meter di atas permukaan laut. Awan jenis inilah yang paling sering ditemui oleh para pendaki gunung ketika mereka berada di puncak. Dalam pembagiannya, grup awan rendah ini dibagi atas 3 jenis awan. Yang pertama awan stratocumulus, yang kedua awan stratus, yang ketiga awan nimbostratus. Coba teman-teman perhatikan gambar jenis awan ini. Ya, ini adalah jenis gambar awan stratocumulus. Awan stratocumulus merupakan jenis awan rendah yang sering kali kita dapat temui dengan mudah di daerah pantai dengan bentuk seperti bola yang menggulung-gulung serta memiliki lapisan yang tipis. Jenis awan ini berpotensi untuk mendatangkan hujan lokal jika massa air yang dimilikinya telah memenuhi kapasitas untuk menimbulkan hujan walau sangat jarang untuk terjadi. Ketinggian awan stratocumulus berkisar antara 1.500 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Dan jenis awan yang kedua yang termasuk dalam golongan awan rendah adalah awan stratus. Kamu sering mendapatkan kabut pagi di pagi hari atau saat berada di puncak maupun daratan tinggi kabut menyelimuti. Maka itu adalah awan stratus. Awan stratus merupakan jenis awan yang terbentuk pada ketinggian sekitar 2000 meter dengan lapisan yang melebar dan membentang ke segala arah serta berlapis-lapis. Dengan tekstur awan yang tipis dan berlapis-lapis terkadang membuat jarak pandang menjadi sedikit terganggu. Di samping itu, ketika awan stratus atau kabut ini muncul dalam jumlah yang cukup banyak dan padat, dapat membuat hujan ringan dalam skala lokal. Awan yang ketiga yang termasuk dalam kelompok awan rendah adalah awan nimbostratus. Awan nimbostratus merupakan jenis awan yang hasil perubahan akibat penebalan dari awan cirrostratus. Dengan bentuk yang tidak jelas, kemudian ditambah tepi yang compang-camping, membuat awan ini merupakan jenis awan yang menghasilkan hujan yang cukup ringan namun dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dikarenakan warna awan ini berwarna kelabu-gelap yang menandakan awan ini membawa massa air hujan yang cukup banyak. Awan ini terbentuk antara 600 sampai 3000 meter di atas permukaan laut, memiliki bentuk yang tidak menentu dan cenderung berubah-ubah. Baiklah teman-teman, itu adalah beberapa penjelasan tentang macam-macam awan yang tergolong dalam awan rendah. Oke teman-teman, yang terakhir ini kita akan membahas tentang grup macam-macam awan yang termasuk dalam golongan awan perkembangan vertikal. Yang pertama awan cumulus dan yang kedua awan cumulonimbus. Jenis awan yang terakhir berdasarkan grupnya adalah grup awan vertikal. Jenis awan ini merupakan jenis awan yang terletak pada ketinggian 500 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Jenis awan pertama yang masuk dalam grup awan vertikal adalah awan cumulus dan ini adalah gambar dan bentuknya. Awan cumulus merupakan jenis awan yang tumbuh berbentuk secara vertikal ke atas dengan bentuknya seperti perkembangan kembang kol.
Awan cumulus akan terus dan dapat bertambah besar pada bagian puncaknya yang dapat mencapai ketinggian 1000 meter. Dan dengan bentuk yang menggulung ke atas, awan cumulus jika terkena sinar matahari akan memberikan pemandangan langit yang memukau. Dikarenakan sinar matahari akan membuat awan cumulus terlihat cerah dan bercahaya pada satu sisinya. Dan jenis awan yang kedua yang termasuk dalam grup awan vertikal adalah awan cumulonimbus, dan ini adalah gambar dan bentuknya. Awan cumulonimbus merupakan salah satu awan yang paling dikhawatirkan oleh penerbangan, dikarenakan awan cumulonimbus merupakan awan yang memiliki volume yang besar dan berkembang pada tempat yang rendah. Awan ini dapat ditemui dari ketinggian 2000 sampai 16.000 meter di atas permukaan laut. Jenis awan ini memiliki ujung atas yang tinggi dan melebar, serta memiliki ketebalan yang besar. Selain itu, bentuknya yang menyerupai gunung atau menara yang besar. Awan ini merupakan jenis awan yang menimbulkan hujan, bahkan bisa membawa badai. Ketika awan ini muncul, akan membawa pertanda akan datangnya angin ribut, hujan yang lebat, maupun dapat menjadi pertanda munculnya tornado seperti yang berada pada kawasan subtropis, dengan warna yang putih kelabu dan pada bagian bawahnya berwarna kelabu gelap. Baiklah teman-teman, setelah mempelajari semua jenis awan yang ada di langit bumi ini, kalian akan dapat lebih mengetahui tanda-tanda alam yang baik dan berbahaya ketika ingin melakukan perjalanan. Dan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh iya teman-teman, sebelum kita akhiri video ini, saya ada sedikit tugas buat teman-teman. Tugasnya, kalian coba lihat awan yang ada di luar, kemudian foto dan tulislah nama awan itu. Dan nanti ketika teman-teman ingin mengirim jawaban, langsung saja lewat kolom komentar. Terima kasih. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini ya. Sampai berjumpa di video pembelajaran lainnya. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa dapatkan video pembelajaran lainnya.